Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, 2 tahun lalu sebelum pandemi, saya mengadakan reuni dengan teman-teman SMP. Karena sudah hampir 17 tahun tidak ketemu. Waktu itu hari raya Idul Fitri. Saya heran sekali. Mereka kelihatan
tua-tua. Bentuk tubuhnya banyak yang tidak jelas lagi. Dulu yang primadona kampus, primadona sekolahan, saya pangling. Memandangnya pun tidak tertarik lagi. Sudah ada yang ompong, sudah ada yang stroke, macam-macam. Yang paling kelihatan muda saya. Kalau ganteng tidak usah dipertanyakan lagi kan. Tapi yang paling kelihatan muda saya. Dan yang tidak menikah satu-satunya juga saya. Mengapa kalian ini yang menikah ini kelihatan lebih tua dari saya semua? Katanya menikah itu bahagia. Bukan hanya bahagia, sangat bahagia. Tidak ada yang wajahnya glowing lagi. Barangkali mereka menjalani hidup perkawinan penuh beban, penuh perang batin. Di mulutnya bilang sayang, di hatinya sangat benci sekali. Kalau bisa malam ini dia kutendang supaya dia tidur di kolong. Mau cerai tidak boleh, tidak cerai tidak bahagia. Itulah yang membuat suami istri cepat tua, bisa kena stroke. Hari ini Yesus dicobai oleh orang Farisi tentang perkawinan. Tetapi yang dibicarakan ini hukum perkawinan agama Yahudi. Dalam perkawinan agama Yahudi, seorang suami boleh menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Dan istri tentu boleh menikah lagi, pernikahan yang kedua. Tetapi dalam pernikahan kedua itu, kalau suaminya mati karena stroke menghadapi perkawinan, mantan suaminya yang pertama tidak boleh menikahi dia lagi. Itu aturannya. Jadi yang dibicarakan pada pagi hari ini sekali lagi soal hukum perkawinan agama Yahudi, bukan perkara hukum gereja. Dan firman Tuhan hari ini tidak bisa diterapkan begitu saja pada peraturan perkawinan dalam kitab hukum kanonik maupun dalam memecahkan persoalan hidup rumah tangga orang Kristiani pada zaman ini. Umat Allah yang terkasih, dalam agama tertentu istri boleh menceraikan suami. Bahkan dalam hukum sipil, hukum perkawinan, hukum sipil perkawinan di Indonesia, istri boleh menceraikan suami. Suami pun boleh menceraikan istrinya. Dalam kebudayaan tertentu juga ada. Boleh. Tetapi dalam berbagai macam agama dan budaya, satu hal yang tidak boleh adalah perselingkuhan. Dalam agama apapun, budaya apapun, dalam masyarakat yang lebih luas, perselingkuhan dianggap menyalahi kontrak perkawinan, dan itu hampir semua agama, semua budaya melarang itu. Maka hari ini Yesus mendasarkan prinsip teologis yang mendasari pendapat Yesus. Sesungguhnya sejak awal penciptaan Allah menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Dalam pengajaran itu ditutup dengan anak-anak kecil yang datang kepadanya. Kelihatannya peristiwa anak-anak kecil yang datang kepada Yesus dan diberkati tidak ada hubungannya dengan perkawinan dalam hubungan suami istri. Tetapi saya mau mengajak secara istimewa suami istri harus menjalani hidup perkawinan seperti seorang anak kecil yang bertumbuh dewasa. Anak kecil itu berjuang terus, ingin dewasa, ingin mandiri. Ketika jatuh, dia melupakan rasa sakitnya, lalu berdiri. Anak kecil itu juga ramah. Maka dalam hal ini keramahan ikatan suami istri akan tampil bukan sebagai janji semata-mata, bukan sebagai ikatan hukum melulu, bukan seperti dalam surat nikah yang tidak berubah, melainkan sebagai cara hidup yang dapat membuat ikatan antar manusia sebagai tanda kehadiran Allah. Dan sikap tulus, sikap jujur seorang anak kecil mendatangkan berkat. Dan berkat itu yang menjaga kelanggengan hidup suami istri. Kalau kita pada hari ini masih setia, entah sebagai orang beriman, Bapak Ibu sebagai suami istri, itu semata-mata sebagai berkat Tuhan, tetapi juga sebagai hadiah satu sama lain. Mari kita setia, mari kita bahagia, terutama keluarga-keluarga. Semoga menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Betapa indahnya